Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga di bulan Ramadan ini kalian diberi kemakmuran dan kesehatan. Kali ini Mang Gayor akan mengajak kalian semua mengikuti alur cerita film Gitar Tua. Film ini dibintangi Rhoma Irama dan Yati Octavia. Dirilis pada tahun 1977, film ini mengisahkan kisah percintaan Rhoma dan Ani yang harus LDRan hingga akhirnya Ani dipaksa menikah dengan orang lain. Apakah Ani akan menyetujui keinginan bapaknya atau kawin lari dengan Bang Rhoma? Langsung aja kita eksekusi. Di awal film kita akan diperlihatkan Rhoma Irama dan Soneta grupnya yang baru saja kembali dari konser keliling Kalimantan. Terlihat seorang pria menyambut kedatangan mereka dengan buket bunga ala-ala menyambut pejabat negara. Pria yang ternyata bos dari label rekaman ini memberitahu kalau Rhoma dan Soneta grupnya hanya diberi waktu istirahat selama 3 hari. Setelah itu mereka harus rekaman album terbarunya yang harus diselesaikan dalam waktu 5 hari. Mendengar hal itu, Bang Rhoma pun hanya pasrah dan bisa menjawab, "Bos, sudah diperhitungkan kondisi kita." gadis cantik ini bernama Santi. Dia adalah rekan duet Rhoma Irama yang diam-diam mencintai raja dangdut itu. Scene pun berganti, terlihat sebuah mobil jeep berhenti di depan sebuah rumah. Tak berapa lama seorang wanita tua keluar dan menyambut kedatangan mereka. Mari. Wanita ini adalah ibunya Rhoma Irama, sedangkan tamu yang datang adalah Ani bersama orang tuanya. Sudah pasti kalau Ani adalah kekasihnya, Bung Rhoma. Betul, lihat Ani yang celingak-celinguk seperti mencari seseorang. Si ibu ini memberitahu kalau Rhoma berada di halaman belakang. Ani yang sudah kangen langsung meluncur mencari Rhoma. Sementara mereka melanjutkan pembicaraan sesama orang tua. Melihat kekasihnya sedang berlatih silat, Ani iseng mengganggunya. Selanjutnya mereka bercemewew karena mungkin saking lamanya tidak bertemu. "Oh ya, baru saja aku mau menyusulmu ke Sukabumi." Kita kembali pada para orang tua yang sedang membicarakan rencana pernikahan anak-anak mereka. Ayah Ani sebenarnya ingin melihat anak perempuannya kerja dulu, agar kelak nantinya Ani tidak selalu bergantung pada suami. Jelas saja itu membuat ibunya Ani kesal dan tidak enak hati pada ibunya Rhoma. Karena rencana awal mereka datang untuk membicarakan pernikahan Ani dengan Rhoma. Tadi kan saya setuju. Sebenarnya Pak Hamid tidak setuju kalau Ani menikah dengan Rhoma yang berprofesi cuma seorang penyanyi. Dia lebih senang anaknya menikah dengan orang kantoran dan bertitel. Tapi mau bagaimana lagi, anak dan istrinya terus meminta agar Pak Hamid merestui hubungan mereka. Kalau buat saya, terserah sama yang kuasa saja. Malamnya sebelum pulang ke Sukabumi, Ani menemui Rhoma yang sedang menciptakan sebuah lagu dengan irama do do fami redo gondrang gondreng. Karena sebentar lagi Rhoma harus konser keliling Sumatera selama 1 bulan, Ani meminta gitar milik Rhoma. Katanya sih untuk mengobat rindu saat mereka berjauhan. Sebenarnya gitar tua itu hadiah ulang tahun dari ayahnya saat Rhoma berusia 10 tahun. Dan dari gitar itu sudah tercipta banyak lagu-lagu yang hits. Ambil Hani, jadikan dia sebagai pengganti diriku. Cerita Ani dan orang tuanya sudah kembali pulang. Si ayah mulai disibukkan dengan pekerjaan di kantornya. Dia masih bingung karena belum juga mendapatkan seorang sekretaris untuk pegawai barunya. Seorang insinyur yang dikirim dari kantor pusat. Kok Bapak repot-repot amat? Kalau Neng Ani saja bagaimana? Ani? Akhirnya Pak Hamid meminta Ani untuk mengisi jabatan itu. Wow, nepotisme ini mah mas bro. Dia ini bernama Dana, lengkapnya Insinyur Dana. Dia mendapat tugas untuk meneliti pohon teh perkebunan yang sudah mulai tidak produktif. Sesampainya di kantor, Pak Hamid mengenalkan Ani pada Insinyur Dana. Sepertinya Insinyur Dana adalah mantu idaman Pak Hamid, bertitel dan juga orang kantoran. Kemudian dia mengundang insinyur muda itu makan malam di rumahnya. Selesai makan, Pak Hamid mempromosikan keahlian anak gadisnya itu. Berharap Insinyur Dana akan tertarik pada Ani. Ani mempunyai 3 keahlian. Nyambel, tulis surat, dan nyanyi. Keesokan harinya saat Ani sedang sibuk menyiapkan data-data perkebunan, dia diminta Insinyur Dana untuk mengantarnya ke perkebunan unit 3 dengan alasan dia tidak tahu letak perkebunan itu. Tapi itu cuma akal bulusnya Pak Insinyur saja.
Dia malah mengajak Ani ke perkebunan yang lain. Insinyur muda itu langsung tunjuk poin kalau dia ingin menjadikan Ani istrinya. Bahkan insinyur itu sudah mendapat restu dari ayahnya Ani. Dia mengatakan kalau sebentar lagi ibunya akan datang melamarnya. Saya tahu bahwa Ani sudah milik sang pangeran itu. Di tempat terpisah terlihat Pak Hamid yang baru saja tiba. Beberapa saat kemudian datang seorang petugas pos bernama Pak Yakub. Dia menyerahkan beberapa surat. Di antaranya surat dari Roma yang ditujukan untuk Ani. Pak Hamid yang tidak menginginkan anaknya berpacaran dengan Roma meminta pada Pak Yakub kalau nanti ada surat lagi untuk Ani langsung saja diantar ke kantornya. Tak lupa sebagai ucapan terima kasih, Pak Hamid memberikan sedikit tips untuk Pak tua itu. Terima aja Pak Yakub, lumayan buat jajan seblak. Beberapa hari kemudian Pak Yakub datang menemui Pak Hamid. Dia menyerahkan surat yang ditujukan untuk Ani. Rupanya akal-akalan Pak Hamid tidak sampai di situ saja. Dia meminta Pak Yakub untuk mengirimkan majalah ke rumahnya besok, agar orang rumah tidak curiga kalau sebenarnya yang mengirim majalah itu adalah dirinya. Setelah menerima upah, Pak tua itu pun pergi. Bos, Pak Yakub, tumben. Mendengar suara Pak Yakub, Ani langsung beranjak dari tempat tidur. Dia berharap ada surat balasan dari Roma, tapi cuma kiriman majalah. Entah sudah berapa surat yang dia kirim pada Roma, tapi belum ada satupun yang dibalas. Ibunya sendiri bingung, sesibuk apa sebenarnya Roma Irama sampai tidak sempat membalas surat-surat Ani. Bagaimana dia mau tulis surat, Bu? Tiba-tiba Pak Hamid menunjukkan berita tentang Roma Irama. Entah apa isi beritanya karena tidak dijelaskan secara pasti. Si ibu meminta suaminya itu tidak memberitahu Ani. Tapi Pak Hamid yang ingin menjodohkan Ani dengan Insinyur Dana tidak memperdulikan saran istrinya. Pria yang biasa jadi lawan mainnya Binyamin itu lantas menunjukkannya pada Ani. Tapi Ani tidak percaya begitu saja. Dan Ani yakin Bang Roma tidak mungkin berbuat sekeji ini. Tibalah saat ulang tahun Ani, dia sangat berharap Roma akan hadir. Tapi yang datang justru Insinyur Dana, orang yang sama sekali tidak dia harapkan hadir di kehidupannya. Malamnya si ibu memberitahu kalau salah satu kado berisi perhiasan mewah dari Insinyur Dana. Tapi Ani tidak mau menerimanya. Dia malah memberikan perhiasan itu pada ibunya. Pak Hamid melarang karena selain harganya yang mahal, pasti ada maksud tertentu. Pak Hamid mengatakan kalau dia sangat setuju jika Ani menikah dengan Insinyur Dana. Tapi Ani menolak. Bagaimana mungkin bapaknya punya pemikiran seperti itu? Padahal sebelumnya mereka sudah merestui dan menemui keluarga Roma untuk merencanakan pernikahan mereka. Keesokan harinya diam-diam Ani pergi dengan mobil bapaknya. Sepertinya Ani pergi ke Jakarta untuk menemui Roma. Sementara Ani menikmati perjalanannya, kita lihat dulu Roma Irama yang sedang sibuk memberikan arahan pada Santi untuk merekam lagu barunya. Tapi sudah beberapa kali tag, Santi selalu lupa lirik. Oke, take. Cut. Tentu saja itu membuat Roma kesal dan terbawa emosi. Dia mencak-mencak pada rekan duetnya itu. Karena sudah lebih 3 jam, belum satu lagu pun yang berhasil dia rekam. Dari tadi nggak ngerti-ngerti. Tak terima dengan perkataan Roma, Santi auto ngambek. Dia pergi meninggalkan studio sambil nangis, tapi nggak sampai kelesotan di tanah. Salah seorang personel Soneta menghampiri Roma. Yaitu Haji Rizwan. Mengatakan kalau Santi katanya ingin bunuh diri karena tidak terima dibentak dan dibilang stupid. Ada pistol nggak? Sudah, nanti aku ngatur. Akhirnya Roma turun tangan. Dia mendatangi Santi yang masih nangis sesenggukan dan mulai merayu dengan kata-kata manisnya itu. Santi sayang, Santi manis, jangan nangis. Cep cep cep. Santi, sayang, nyanyi lagi. Sementara di halaman studio terlihat mobil Ani yang baru sampai. Ani tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Kekasihnya sedang berpelukan dengan Santi, kemudian merangkulnya masuk ke studio. Ani pun kembali ke Sukabumi dengan patah hati, mas bro. Sesampainya di rumah, dia tidak langsung pulang, tapi menemui kakak sepupunya yang bernama Salma. Di sana dia curhat dan nangis sejadi-jadinya. Ani menceritakan semua apa yang sudah dia lihat. Tak berapa lama ayah dan ibunya datang. Melihat anaknya jengker, mereka ikutan bingung.
Sejak kejadian itu, Ani banyak menyendiri, cuma bisa melukin gitar pemberian dari Roma. Tentu saja itu membuat si ibu ikutan sedih melihat kondisi anaknya. Beberapa hari kemudian Insinyur Dana bersama ibunya mendatangi keluarga Ani. Setelah memberikan oleh-oleh untuk Ani, Pak Hamid menyuruh istrinya memanggil anak gadisnya itu yang lagi asik ngelamun sendiri di halaman belakang. Ani tahu kalau kedatangan Insinyur Dana untuk melamarnya. Ani cuma bisa pasrah dan menerima apapun keputusan bapaknya. Ani juga tahu buat apa mereka datang kemari. Bahwa Ani cuma mencintai Bang Roma. Meledak. Sementara Ani dan keluarganya sibuk mempersiapkan pesta pernikahan nanti, Roma dan Soneta grupnya juga sibuk membuat video klip untuk album terbarunya. Hingga akhirnya Salma, kakak sepupunya Ani, mendatangi Roma yang baru saja selesai konser. Sebenarnya Roma sangat berharap kalau kedatangan Salma bersama Ani. Tapi sayangnya yang datang cuma undangan pernikahannya. Ani mengharap kedatanganmu. Tidak. Tidak mungkin. Tak berapa lama Santi muncul. Dia menanyakan apa sebenarnya yang terjadi dengan Roma. Salma hanya menjawab, karena persoalan kalian, Ani harus menikah dengan orang lain. Sementara itu Roma sudah tancap gas OTW ke Sukabumi untuk menemui Ani. Santi yang merasa bersalah atas semua itu segera mengikuti Roma. Tanpa takut masuk angin, Roma terus menggeber mobilnya yang gak ada atapnya itu. Ya berharap aja semoga tidak turun hujan. Singkat cerita, Roma akhirnya sampai di rumah Ani pagi-pagi sekali. Terlihat semua orang sudah sibuk mempersiapkan pesta pernikahan itu. Ada yang bawa badeng, bangku, dan banyak lagi yang lainnya. Hihi. Roma meminta izin untuk menemui Ani terakhir kalinya. Disinilah awal mula perdebatan Ani dan Roma yang menjadi viral hingga diparodikan oleh para konten kreator sejagat kerat. Melihat kekasihnya datang, Ani langsung berlari dan memeluknya. Kenapa? Tak berapa lama Santi muncul. Dia cuma bisa melihat adegan itu dari kejauhan. Roma menuduh Ani sebagai perempuan yang lemah dan tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Semua ini kulakukan karena Kau tidak menyintai aku lagi. Meledak. Menurut Roma, itu cuma alasan Ani saja. Pantas surat-surat darinya tidak pernah dibalas. Ani malah balik menuduh Roma lah yang tidak pernah membalas surat-suratnya. Bohong. Kau. Buktinya kau telah melupakan diriku. Ani mengatakan kalau Roma lah yang mengkhianatinya. Malam itu dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekasihnya memeluk mesra Santi, rekan duetnya itu. Roma coba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau semua yang dia lihat hanya kesalahpahaman saja. Roma hanya merayu Santi yang lagi ngambek agar mau rekaman lagi. Roma tidak menyangka hanya karena masalah itu Ani tega meninggalkannya dan kawin dengan mas-mas insinyur. Roma merasa Ani sengaja mengundangnya hanya untuk menyaksikan dia bersanding dengan pria lain. Cicuit, prakitiu. Baik Ani. Selamat. Setelah Roma pergi, Santi menghampiri Ani yang masih sesenggukan. Santi sangat menyesali perbuatannya. Tapi apa yang dia lakukan karena tidak tahu kalau Roma sudah jadi kepunyaan Ani. Santi mengaku kalau dialah yang menerima dan menahan semua surat yang dikirim Ani untuk Roma. Ani, kuharap kembalilah kepadanya. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran Pak Hamid yang meminta Ani untuk segera masuk. Keesokan harinya pesta pernikahan pun digelar dengan hiburan dari grup musik rock lokal. Terlihat Pak Hamid yang senyum bahagia karena berhasil dapat mantu orang kantoran dan bertitel insiwur. Berbeda dengan Ani yang memperlihatkan wajah sedih sekaligus cemas. Ya, dia cemas Roma tidak akan datang. Dia ternyata bukan gentleman. Tak berapa lama yang ditunggu pun muncul. Auto semua tamu kompakan nyelinguk ke arah Roma. Begitu juga dengan Pak Hamid dan istrinya. Ya maklum aja lah, artis besar yang datang mas bro. Roma langsung menuju pelaminan dan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Tiba-tiba MC panggung meminta Roma menyumbangkan sebuah lagu untuk menghibur tamu undangan dan juga kedua mempelai. Sebenarnya Roma agak males karena bayaran di hajatan pasti beda dengan bayaran konser keliling kota. Tapi demi menghibur sang mantan, Roma sudah mempersiapkan lagu khusus untuk Ani. Baru satu lagu Ani sudah tidak tahan. Dia berlari masuk ke kamar, kemudian dia nangis lagi.
Tak berapa lama suaminya muncul. Terlihat Ani yang mulai lemas dan akhirnya jatuh pingsan. Ani. Bereskan. Kobam dia Mas Bro. Mungkin rasa kecewa yang mendalam karena pengkhianatan membuat seorang Rhoma Irama harus berurusan dengan minuman keras. Berapa saat kemudian orang-orang suruhan Insinyur Dana datang. Mereka mulai mencari masalah dengan Rhoma. Setelah berhasil mengalahkan semua preman kampung itu, 2 orang kawan Rhoma tiba di TKP. Yaitu Haji Hadi dan Haji Popong. Mencium bau minuman keras dari mulutnya Rhoma yang masih ngos-ngosan, mereka balik menasehatinya. Karena selama ini biasanya Rhoma yang menasehati mereka. Rhoma. Beberapa hari setelah kejadian di pesta pernikahan itu, rupanya kondisi Ani belum juga membaik. Sebagai seorang suami yang tak diinginkan, Insinyur Dana tetap khawatir dengan kondisi istrinya itu. Akhirnya si ibu menyuruh asisten rumah tangganya untuk memanggilkan dokter. Beberapa saat kemudian, Insinyur Dana berpamitan kepada mertuanya keluar sebentar karena ada urusan. Keesokan harinya terlihat Salma mendatangi Rhoma. Dia menceritakan kondisi Ani yang semakin mengkhawatirkan. Tadi pagi, Yana sendiri. Rupanya kedatangan Salma atas permintaan Insinyur Dana untuk menceritakan kondisi Ani. Dan dia berharap Rhoma mau datang menemui Ani. Menurut Salma, orang tua Ani sudah memanggil dokter, tabib, sinse, sampai dukun. Tapi kondisi Ani masih terbaring dan tidak mau bicara. Demi rasa kemanusiaan, akhirnya Rhoma Irama setuju menemui mantannya itu. Ani, bangun Ani. Mendengar namanya dipanggil oleh Rhoma, wanita itu langsung siuman dan mulai bersuara. Ani meminta Rhoma menyanyikan sebuah lagu untuk terakhir kalinya. Waduh, lepas kendali mereka Mas Bro. Nggak tahu apa, kalau Ani sudah jadi istri orang. Awas, tar suaminya baru datang. Nah kan, apa cek orang ge? Salahnya geus balik Mas Bro. Saat Insinyur Dana masuk ke kamar, dia melihat istrinya sedang dipeluk mesra oleh Rhoma yang masih asik menyanyi dan tidak menyadari kalau suaminya Ani sudah berada di dalam kamar. Insinyur Dana bergegas menyusul Rhoma. Akhirnya mereka pun main kejar-kejaran Mas Bro. Setelah melalui jalan layang, tanah lapang, dan bukit terjal, akhirnya mereka kecapean. Ternyata di belakang Ani dan kedua orang tuanya sudah menyusul mereka. Ani benar-benar sudah nggak peduli kalau di sana ada suami sahnya. Insinyur itu mengatakan kalau Ani masih sangat mencintai Rhoma. Dia bersedia menceraikannya dan meminta Rhoma menerima Ani yang masih suci itu. Masih gres, belum diapa-apain, segelnya aja belum dirusak. Ada manis-manisnya lagi. Karena dia juga tidak tega melihat Ani terus menderita. Kembalilah untuk Ani. Rhoma! Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.